Joni dan Jupri adalah seorang karyawan swasta di sebuah production house. Mereka berdua bekerja sebagai tim editor dan juga fotografer. Dan selama 2 tahun mereka bekerja, banyak karyawan yang mempunyai gaya hidup konsumtif di tempat kerja itu. Terutama Joni, ia adalah orang yang tidak ingin tersaingi dalam hal gaya hidup. Wih, ini lu pakai jam tangan baru, Bol? Iya nih, gue mau beli lokal aja. Tapi ini bagus loh desainnya. Iya, lumayan tau, keren ini, klasik elegan. Emang masih zaman ya pakai jam tangan? Hah? Smartwatch lah nih, kayak gue nih tuh, lihat tuh, bisa nyala kan, keren. Hah? Selera orang kan beda-beda, John. Ya justru selera dia tuh aneh. Orang tuh sekarang pakai smartwatch ya, bisa buat nelpon, bisa buat lari, lebih canggih. Ya udah sih, emangnya kenapa kalau gue pakai jam tangan? Ya tapi nggak apa-apa sih. Emang smartwatch itu agak sedikit mahal ya. Cuma ya oke lah, lu full ya. Lu masih bisa pakai jam tangan daripada lu lihat tuh, style lu kosong banget ya. Iya dah, iya. Zaman sekarang masih ada aja ya orang nggak peduli style. Pada saat hari gajian, Joni dan Jupri memiliki 2 cara berbeda dalam menggunakan uang. Walaupun keduanya mempunyai gaji yang sama sebesar 10 juta. Nah ini buat cicilan motor 1,5 juta, terus ini buat cicilan HP 1 juta, buat cicilan peleter segala macem 1,5 juta, buat nongkrong 1 juta, buat belanja 2 juta, sisa 3 juta, buat makan, bensin, sama yang lain-lain. Udah cukup. Mantap bener ya gaji 10 juta. Gue bisa belanja banyak loh. Nah ini buat kebutuhan makan dan lain-lain 2 juta, terus ini buat ditabung 2 juta, terus ini buat investasi 2 juta, terus buat belanja atau self reward 1 juta. Terus ini buat bayar cicilan sama sedekah digabungin jadi 1 juta. Terus ini buat kirim ke orang tua 1 juta. Nah ini sisa 1 juta buat cari duit lewat trading. Jupri hanya membeli sesuatu jika benar-benar butuh. Dan selama ini, Jupri fokus terhadap bagaimana caranya mengumpulkan uang untuk masa depannya. Melalui pekerjaan, menabung, investasi, dan juga trading, itu adalah cara Jupri untuk membangun aset. Jo, lu katanya selain investasi sekarang sambil trading juga ya? Iya, gue trading. Emang kenapa? Itu gampang gak sih? Soalnya gue sempat belajar-belajar terus ada yang bilang katanya itu judi. Ya dibilang gampang sih enggak juga ya. Terus masalah judi juga, ya menurut gue sih enggak. Karena kan kita trading berdasarkan analisa dan pemahaman. Nah itu gue pengen nyoba. Terus itu lu pakai aplikasi apa trading? Pakai aplikasi Finex. Soalnya trading di sini tuh asetnya lengkap. Ada forex, komoditi, indeks, saham, dan fiturnya juga lengkap. Nih ya cukup pakai HP aja. Itu gue udah bisa trading. Karena di sini tuh udah banyak indikator dan juga toolsnya. Terus di sini juga ada satu fitur nih yang ngebantu gue buat analisa teknikal. Namanya AI Analyzing. Nah, cara pakainya juga gampang banget. Tinggal klik pair mana yang mau di trading. Setelah itu, nanti bakal muncul rekomen untuk buy atau sell. Tapi ya tetap aja sih, kita juga mesti analisa sendiri ya. Jadi jangan terlalu bergantung sama fitur AI Analyzing juga. Oh, berarti itu bisa buat belajar teknikal juga ya pakai itu? Iya, apalagi ini tuh tampilan aplikasinya simple banget ya. Jadi nggak bakal ribet lah buat pemula yang mau mulai trading. Terus nih ya, di sini juga udah bebas swap. Dan bisa pakai leverage juga hingga 1:500 ya. Terus, ada fitur calendar news. Jadi kita bisa tahu nih ya, hari-hari penting pada saat kita memulai trading. Terus untuk penarikan dan depositnya juga tanpa komisi ya. Dan ada juga pending order ya. Sama trading itu, nggak perlu sering buka HP ya. Soalnya udah ada fitur stop loss dan juga take profit. Oh ya Juk, emangnya itu udah legal ya? Udah kok, ini udah diawasi oleh Bapepti, JFF, dan juga KBI. Jadi ini aman banget ya untuk dana dan juga datanya. Terus kalau mau deposit atau penarikan, ini juga gampang dan cepat ya. Soalnya udah bisa lewat bank-bank besar di Indonesia. Iya sih boleh juga ya, soalnya gaji gue kan udah lumayan. Jadi ya nggak ada salahnya lah gue sisain uang buat dapetin uang lagi, ya kan? Iya, tapi inget loh ya, trading itu pasti ada resikonya. Cuma kalau lo udah sering dan serius pelajarinya, pasti bisa kok survive di market. Ya udah deh Juk, nanti gue coba deposit 1 juta deh. Nah itu nggak apa-apa, lu daftar aja pakai link yang ada di deskripsi video ini ya. Ini ngobrolin apa nih? Hah? Nggak ngobrolin apa-apa. Alah, lu berdua ngobrolin gue ya? Gak mungkin lu berdua nggak ngobrolin apa-apa mah. Hah? Orang kita lagi ngobrolin trading. Iya, trading. Lu ngapain berdua pada trading? Hah? Ya buat ngasilin duit lah. Ngasilin duit? Gue udah pernah ikutan robot trading ya. Bukannya ngasilin duit malah ngabisin duit. Lu berdua udahlah, gak usah percaya sama begituan. Ya itu malunya aja yang blow on. Lu ngapain ikutan robot trading? Ya jelas scam lah. Lu santai aja dong, gak usah ngatain gue blow on. Kalau gue blow on nih ya, gue gak mungkin dipercaya buat handle banyak project. Cabut aja kita. Yuk. Oh, trading. Gue tradingin juga lu berdua ya. Lu ngerasa mulai jenuh gak sih kerja? Ya namanya kerjaan lah ya, pasti kadang-kadang sih jenuh. Ya kan sebenarnya gaji kita lumayan ya 10 juta. Cuma kok gue ngerasa kayaknya karir kita bakal mentok di sini-sini aja dah. Mungkin sih ya, sekalipun naik dikit juga ntar tanggung jawab kerjanya makin banyak loh. Nah itu yang bikin gue males. Ini aja kadang gue stres mulu kan gara-gara kerjaan. Tapi ya kita juga mesti bersyukur lah. Usia 23 tahun udah punya penghasilan 10 juta. Cuma ya uangnya jangan sampai habis terus kan. Makanya mesti nabung, investasi, sama ya cari opsi tambahan gitu buat ngasilin duit. Contohnya lewat trading.
Bener sih, jangan kayak si Joni dah, dia mah nggak jelas. Dikit-dikit ambil cicilan, dikit-dikit beli barang. Woi Job, Pol. Anjir Cok, itu anak tiba-tiba muncul aja. Iya, panjang umur juga tuh anak. Ini tumben amat lu berdua ngopi di sini. Mana pada serius lagi ngobrol ya? Ya, kita berdua lagi iseng aja sih, Jon. Iseng kok tapi ngobrolnya serius. Lu berdua pasti lagi ngobrolin gue ya? GR banget sih lu, Jon. Gak sepenting itu lu di mata kita. Justru gue mau ngasih informasi penting nih buat lu berdua. Informasi apaan? Bentar lagi gue mau beli mobil tau. Terus ya terus gue punya mobil ya. Gue satu-satunya karyawan nih yang baru kerja 2 tahun tapi gue udah punya mobil, punya motor, punya smartwatch nih ya, sama punya barang-barang yang lain. Ingat lu John, punya duit jangan dihabisin terus. Ntar kalau duitnya habis malah pusing lagi lu. Gaji 10 juta yang mana bisa pusing lah. Kalau gajinya 2 juta itu baru bisa pusing. Udah Pol, dia biarin aja. Setelah cicilan handphone dan payletternya lunas, akhirnya Johnny memberanikan diri untuk mengambil pinjaman online sebesar 15 juta. Dan dari uang tersebut, ia gunakan untuk DP mobil bekas. Oke. Ini dari pinjol 15 juta, ditambah 5 juta tabungan gua. Berarti ini total 20 juta. Langsung besok bisa bawa mobil. Mas, yang ini kan DP-nya 20 juta ya, terus saya mau beli tenor 5 tahun, itu kena 3, berapa? Ya, untuk yang ini yang Mas incer, itu kena di 3.726.000, Mas. Oh iya, ini masih cakep sih. Berarti ini aman nih ya, Mas ya? Sesuai dengan yang ditulis di Facebook loh. Oh, aman dong, Mas. Coba aja kalau Mas nggak percaya, cek aja review kami di Google ya. Itu pasti banyak banget yang kasih bintang 5. Ya udah. Nih, langsung transfer deh. Keesokan harinya, Johnny langsung berangkat kerja menggunakan mobil tersebut. Dan dia juga sudah tidak sabar untuk melihat reaksi karyawan lain dengan mobil yang sudah dimilikinya. Iya, bener sih. Good morning everyone. Iya. Kayaknya. Wah, bangke nih anak gue sapa nggak ada yang nengok ya. Woi, selamat pagi. John. Sorry. Lu berdua gue sapa nggak ada yang nengok. Lu ngobrolin apa sih? Ini gue sama Saipul lagi ngobrolin project, makanya gue nggak kalau lu di situ. Ngobrol lu berdua pasti ngobrolin gue kan? Ngapain sih ngobrolin lu? Justru gini John, ini tuh shootnya dimajuin jam 10, makanya kita harus prepare cepet. Ya udah santai aja, lu lihat nih. Apaan? Ini mobil baru gua, baru beli kemarin nih. Oh, oke. Kok cuma oke doang sih? Ya terus apa? Ya lu berdua harusnya bilang lah, keren nih anak muda nih udah punya mobil ya. Lu pada kayaknya nggak seneng amat udah ngeliat temennya sukses. Ya udah iya deh keren, semoga cicilannya lancar ya. Usah bilang gitu geblek. Udah kita ke dalam aja yuk. Ya yuk ke dalam aja. Sirik aja nih anak ya. Wih, TP2 kena nih ya. Lumayan profit $50. Sekarang coba cari pair lainnya. Siapa tahu ada yang menarik. Setiap malam, Jupri selalu membuka market untuk melihat hasil tradingnya. Dan selama ia trading, ia tidak pernah sekalipun trading ini mengganggu pekerjaan utamanya. Jupri sangat disiplin untuk memasang take profit dan juga stop loss. Oke. Nih, analisa gue bener-bener cepet nih. Gara-gara dibantu AI analyzing. Nah, udah dapet. Sekarang waktunya pasang posisi, pasang TP, pasang SL. Udah, tinggal tidur. Anjir, itu mobil siapa? Anjir keren banget. Job, itu di parkiran mobil siapa bagus amat? Oh itu di depan mobilnya anak magang, dia baru masuk kok hari ini. Itu, dia bawa mobil itu? Lu kenapa dah? Anjir gaya-gayaan amat magang dong pakai mobil itu segala. Ya kan itu mobil dia, John. Ya enggak lah, Job. Maksud gue tuh kayak, ya kan dia cuma anak magang doang ya. Dia ngapain pamer-pamer segala? Kan dia cuma bawa mobil, John. Lu ngapain bilang pamer? Itu juga dia dari kampus mahal loh, UHP. Udah pasti dia anak orang kaya. Oh, pantes. Terus anaknya di mana sekarang? Itu ruang sebelah. Ya udah. Halo, Kak. Lu anak magang ya? Iya, Kak. Kenalin aku Justin. Keren amat nama lu. Oh iya, gue Johnny Bieber. Oh iya, makasih Kak. Salam kenal ya Kak Joni. Nanti lu bantuin gue ya. Pokoknya lu kalau ada apa-apa sama gue aja, oke? Iya, oke Kak, siap. Ya udah lu sono dah. Oh iya, baik Kak. 1 minggu kemudian, Johnny mulai pusing. Tiba-tiba, ban mobilnya bocor. Sementara, uang dia hanya tersisa 300.000 di dalam rekening. Bangke nih mobil ya. Belum juga sebulan udah bocor aja ban. Gak ada ban serep lagi lah. Kalau manggil orang juga mahal nih.
Belum diderek, diapain lah. Mana ya? Mana duit tinggal 300.000 lagi lah. Oh iya gue tahu. Gue minta tolong sama si Justin aja ya. Dia kan punya banyak duit pasti. Bener. Iya, halo Kak. Yo, halo Tin. Iya, ada apa ya Kak telepon aku? Gini Tin. Gue minta tolong nih ya. Lu bisa nggak transfer ke gue 1 juta? Soalnya ini ban mobil gue tiba-tiba bocor. Jadi gue minta tolong banget nih. Ada nggak 1 juta? Aduh, sorry nih Kak. Ini kenapa Kakak minjem ke aku ya? Ya ntar gue balikin, tenang aja. Ini MBK gue juga lagi error nih, susah. Nah itu kan lagi error Kak, berarti nggak bisa transfer dong? Ya kan lu bisa TF ke e-wallet gue ya. Pokoknya gue butuh banget nih Tin, beneran deh. Gue beneran, sumpah, beneran ya. Gue kirim nih ya nomornya, oke. Makasih lo Tin ya. Pada saat akhir bulan, Johnny belum juga membayar hutang ke Justin. Sampai akhirnya, Justin menegur Johnny. Kak, sorry nih, ini kan karyawan kayaknya semuanya udah pada gajian ya. Kira-kira yang 1 jutanya kapan ya Kak? Lo ya ntar lah, tadinya gue juga mau bayar, cuma kelupaan. Soalnya banyak banget nih yang gue bayar ya, pusing gue juga. Aduh, gimana ya Kak, soalnya itu uang jajan aku loh Kak. Ya, uang jajan lu juga banyak kali, orang mobil lu juga mahal. Udah pokoknya ntar aja lah, gue bayar pokoknya. Ntar gue bantuin dah, supaya nilai lu bagus di sini. Nggak usah repot-repot Kak, pasti aku juga bakal dibantu kok sama Pak Johnson. Soalnya kan dia om aku. Hah? Seriusan lu? Berarti lu saudaranya dong? Iya Kak, jadi Om Johnson itu adiknya papa aku. Mampus dah. Ya udah, kalau nggak gini deh, ntar gue bayar deh, gue usahain nih secepatnya ya. Tapi gue minta tolong nih, lu jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya kalau gue minjem duit ke lu, oke? Johnny benar-benar dibuat kaget dan gelisah. Dengan kondisi keuangan yang sudah menipis, akibat ada banyak sekali yang harus dibayar. Akhirnya, mau tidak mau, ia harus segera membayar 1 jutanya demi menjaga reputasi di kantor. Namun, karena banyaknya tekanan dari berbagai macam tagihan, itu malah justru membuat Johnny kebingungan. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode berikutnya di minggu depan.